Nah, terus kalau kita ngomong kerugian, kita bisa ngomong panjang lebar karena industri rokok ini udah jadi industri yang steady ya, established gitu ya. Dan salah satu industri terbesar di Indonesia gitu. Sehingga dampak rokok ilegal ini sangat bisa kita rasakan dari hulu sampai hilirnya. Pertama dari sisi pabrik, mereka tentu nggak bisa compete secara harga. Mereka juga nggak mungkin jual produknya dengan harga serendah rokok ilegal ya kan, rokok-rokok resmi itu. Akhirnya yang terjadi adalah penjualannya menurun dan banyak yang terpaksa ngurangin produksi bahkan gulung tikar. Dan ini sudah terjadi gitu. Di tahun 2011 sampai 2024 jumlah pabrik rokok di Indonesia itu merosot tajam dari yang asalnya 2000 menjadi 200 atau turun sebanyak 90% teman-teman. Gila nggak? Dan yang lebih buruk lagi, jumlah perokoknya tidak menurun. Kebayangkan betapa ironiknya, betapa getirnya keadaan seperti ini. Kedua, kita ngomongin petaninya sekarang. Karena produksi pabrik resmi itu menurun, permintaan bahan baku juga ikut turun, ya kan? Akhirnya ya harga tembakau di tingkat petani juga makin anjlok. Mereka makin susah untuk jual panennya. Apalagi ada sekitar 2,3 juta keluarga petani yang bergantung hidupnya pada komoditas ini. Ya kayak gimana pabrik nggak ada yang beli lagi gitu. Dan selama ini kan petani tembakau udah jelas siapa bayarnya kan. Dan kalau bayarnya udah tutup ya mereka susah gitu loh. Artinya apa? Artinya makin banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Dan itu semakin menambah pekerjaan rumah pemerintah kita gitu. Terus jangan lupa cukai rokok itu juga jadi sumber dana bagi hasil tembakau buat daerah. Dana itu dipakai buat bina industri kecil, bantu kesehatan sampai subsidi petani tembakau. Nah, kalau cukai ini bocor ya teman-teman, pendapatannya menurun dan stagnan. Ya otomatis dana dari daerah juga berkurang. Akhirnya apa? Bukan cuma negara yang rugi, bukan cuma pusat yang rugi, tapi juga daerah yang menggantungkan nadi ekonominya pada industri tembakau juga sangat-sangat terpukul gitu.